Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di Radio Sindiran Sindirun. Tentunya tetap kami selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah dimanapun Anda berada, ya baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Tentunya demi menggapai masa depan yang lebih gemilang begitu bro. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Oke, langsung kita bahas mengenai pernyataan daripada Anies Baswedan yang mengatakan bahwa Pilkada DKI Jakarta berjalan baik. Ya, Pilkada tersara, apa pantas loh disebut yang terbaik? Kita langsung menuju kepada special word di mana ditulis oleh Lais Saragih Maraki. Ya. Anies Baswedan mengatakan Pilkada DKI Jakarta berjalan baik. Pilkada tersara, apa pantas disebut baik? Ya, Selasa malam rupanya Anies Baswedan ikut menghadiri malam penghargaan bagi penyelenggara dan pemangku kepentingan atau stakeholder terkait penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta 2017 oleh KPUD DKI Jakarta yang di Hotel Bidara Jakarta Selatan. Iya, namun miris ya terkait kualitas penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta. Anies Baswedan mengejutkan justru menyampaikan bahwa secara umum penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu berjalan dengan baik. Secara umum penyelenggaraan selalu baik. Yang namanya penyelenggaraan, di dalam penyelenggaraan pasti ada ya kanan kiri, bilang terlalu kiri, yang kiri bilang terlalu ke kanan, yang atas bilang terlalu ke bawah, kata Anies usai menghadiri malam penghargaan penyelenggara dan stakeholder pada Pilkada DKI Jakarta di Hotel Bidara Selasa 8 Agustus 2017 seperti dilansir dari kompas.com ya. Terkait dengan jawaban Anies tersebut, apakah benar bahwa penyelenggara Pilkada DKI Jakarta itu berjalan baik? Apakah kita yang pada sini dapat menerima apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan? Bagi saya ya, Pilkada DKI Jakarta memang sudah selesai. Iya, namun jika ditelik secara mendalam penyelenggaraan dan proses Pilkada DKI Jakarta tersebut belumlah dapat dikatakan berjalan dengan baik secara umum ya. Dan menurut saya ada satu cacat yang paling fatal dalam penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta. Saya tidak tahu apa Anies lupa ataupun tidak sengaja melewatkannya. Catat tersebut adalah maraknya politisasi SARA ya selama Pilkada DKI Jakarta. Lalu kenapa Anies Baswedan enggan untuk mengakuinya? Apa karena Anies Sandi diuntungkan dengan maraknya politisasi SARA itu? Parahnya, ketika ditanya apakah ada catatan untuk perbaikan kinerja KPU ke depannya, Anies justru menyampaikan tidak ada yang khusus. Saya pun semakin bingung, apa Anies Baswedan benar-benar tidak mampu melihat kekacauan yang terjadi akibat politisasi SARA pada Pilgub DKI Jakarta yang lalu. Bagi saya, soal SARA selama Pilkada Jakarta ya telah menjadi noda hitam yang tidak akan dapat dihilangkan dengan mudah. Masalah isu SARA itu bahkan telah menjalar kemana-mana dan belum hilang sampai saat ini. Maka layaklah bila Pilkada Jakarta tahun 2017 yang lalu itu dijuluki sebagai Pilkada tersara. Maka layaklah bila Pilkada Jakarta tahun 2017 lalu itu dijuluki sebagai Pilkada tersara. Ya, dengan cara apapun dan atau penghargaan jenis apapun tidak akan bisa menutupi atau mencuci noda yang telah melekat dalam sejarah Pilkada DKI Jakarta. Sudah jelas politisasi SARA yang terjadi selama Pilkada Jakarta akan menjadi catatan hitam sejarah bagi negeri ini. Padahal negeri ini adalah negara yang menganut demokrasi dan berideologi Pancasila. Miris bukan? Bagi para korban politisasi SARA tentu akan sangat sulit untuk melupakan segala cacat yang mewarnai pertarungan politik pada saat Pilkada DKI Jakarta kemarin. Bahkan setelah selesai Pilkada pun kita masih merasakan dampak buruknya sampai hari ini bukan? Inilah dampak buruk politisasi SARA yang diusung oleh mereka yang ingin memecah belah bangsa ini. Iya, celakanya jika berkaca dari Pilkada DKI Jakarta kemarin, bisa dikatakan isu SARA ke depan akan terus dimanfaatkan. Mereka-mereka yang sedang mengusung isu SARA itu bisa dikatakan akan semakin sepi. Ulangi, akan semakin happy dan membabi buta jika melihat hasil yang mereka dapatkan di DKI Jakarta. Maka dari itu, jika tidak segera dibuat aturan yang bagus serta sanksi yang tegas terkait penggunaan isu SARA dalam pileg, pilpres dan pilkada, maka dapat dipastikan isu SARA akan dapat digunakan oleh mereka yang anti pemilu, multi ras dan multi agama. Karena itu, saya harap Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah untuk mencegah politisasi SARA di masa mendatang. Jika perlu buat saja perpu yang mengatur pemilu bebas SARA.
Jika tidak, maka mereka-mereka yang intoleran dan anti keberagaman akan semakin sering menjadikan isu SARA itu sebagai senjata busuk yang dipergunakan untuk menjatuhkan para minoritas yang jujur dan berdedikasi di negeri berideologi Pancasila ini. Lalu kapan bangsa ini akan dewasa dalam berpolitik jika hanya mampu mengusung isu SARA dalam meraih kursi kekuasaan? Kalau cerita pilkadanya selesai, memangnya iya. Dan Polri terkhususnya pada Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Irjen Pol Muhammad Iriawan patut mendapatkan apresiasi karena berhasil mengamankan dan menjaga kekondisivian di Jakarta dari aksi-aksi angka-angka aneh meski harus bersusah payah. Ya, tapi meskipun pilkada DKI Jakarta sudah selesai, tak dapat kita pungkiri politisasi SARA telah merusak kemurnian demokrasi dalam pilkada DKI Jakarta kemarin. Ya. Selama masa pilkada DKI Jakarta, masyarakat rutin disuguhkan praktik-praktik politik picik dan licik dengan menggunakan isu SARA sebagai senjata. Isu SARA begitu masif digunakan oleh kelompok-kelompok intoleran untuk menjatuhkan Ahok Jarot. Teriakan kampanye SARA dari mereka yang anti keberagamaan maupun dari mereka yang anti pemilu multi agama dan multi ras bahkan terasa amat destruktif hingga tega loh mengoyak tenun kebangsaan. Ya, bahkan yang paling parah dan sekaligus paling menyedihkan sehingga agak sulit dilupakan adalah bagaimana bisa mayat pun ikut dibawa-bawa loh dalam pilkada yang diancam untuk tidak disulatkan karena memiliki gubernur yang tidak seagama. Lalu apa layak kita sebut pilkada Jakarta itu berjalan dengan baik? Sejatinya pilkada DKI Jakarta telah kehilangan kesuciannya akibat masifnya politisi SARA dari mereka yang intoleran dan anti pemilu multi ras dan multi agama. Selain itu, ya jujur saja membawa-bawa mayat demi memperoleh kemenangan itu sangatlah tidak lucu dan tidak berjiwa Pancasila. Dan sesungguhnya kemenangan yang diperoleh dengan cara picik dan licik adalah kemenangan semu belaka. Kemenangan yang berfondasikan kelicikan dan kebijikan seperti itu pasti akan runtuh dengan sendirinya saat waktunya tiba nanti. Salam nasionalisme, salam kebangsaan, Lai Saragih Mak. Terima kasih. Ya oke, demikian bro ya, udah kita bacakan mengenai kabar daripada mengenai pernyataan daripada Bang Anies Baswedan yang mengatakan bahwa sebut pilkada DKI Jakarta berjalan dengan baik. Ternyata pilkada yang tersara apakah pantas disebut pilkada terbaik ya. Demikian bro, terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila dalam bacaan berita ini kurang berkenan di hati Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.